Haleluya! Terpujilah nama Tuhan, kekal kebaikannya untuk selama-lamanya. Senang dapat menyapa Anda sekalian, pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada melalui program Sabda Menyejukkan, edisi Advent keempat tahun 2021. Dasar pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini masih didasarkan pada Lukas 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-38, dan yang menjadi dasar untuk pemberitaan firman berfokus pada ayatnya yang ke-38 yang mengatakan demikian. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudariku sekalian, minggu yang sudah berlalu kita diperhadapkan dengan berbagai situasi yang memprihatinkan. Gunung Semeru yang meletus dan memakan korban yang tidak sedikit, dan banyak orang yang mengungsi guna menghindar dari ancaman letusan berikutnya. Gempa bumi yang terjadi di Larantuka, Nusa Tenggara Timur, dan di Jember barusan ini. Banjir dan banjir bandang di beberapa tempat. Untuk pandemi COVID-19, pemerintah telah mengumumkan varian Omikron yang sudah masuk ke Indonesia dan mengancam terjadinya gelombang ketiga pandemi COVID-19. Semua peristiwa dan kejadian ini mengundang keprihatinan, sebab rasa kemanusiaan kita tersentuh melihat sesama yang mengalami penderitaan, dan juga rasa kekhawatiran karena adanya varian baru COVID-19 yang penyebarannya lebih cepat dari varian Delta yang sudah masuk sebelumnya di Indonesia. Di dalam perjanjian lama, ketika Tuhan mau menyatakan diri kepada umat dan nabinya, ada peristiwa-peristiwa yang mendahului. Misalnya yang dicatat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Ketika Tuhan akan berbicara kepada Elia, ada peristiwa-peristiwa yang mendahului. Mulai dari angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit batu. Tuhan belum ada di sana. Sesudah itu gempa yang mengikuti, tetapi Tuhan juga belum muncul. Bahkan api pun muncul, tetapi Tuhan juga belum ada di sana. Namun, justru saat bunyi angin sepoi-sepoi basah, Tuhan menyatakan dirinya melalui suara kepada Elia. Apa yang sebenarnya Tuhan perlihatkan kepada Elia? Sesungguhnya Tuhan sedang menyatakan kebesarannya. Melalui peristiwa alam yang dahsyat yang mendahului sebelum ia menyatakan dirinya dengan cara yang lembut. Dan apa yang kita dapat lihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini di negara kita, semua menyatakan kebesaran Tuhan. Entah Tuhan sedang menegur karena perilaku manusia, atau dia dalam pemerintahannya atas alam sedang memelihara bagaimana agar terjadi keseimbangan di bumi ini. Perikop Lukas 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-38 sebenarnya juga berbicara tentang kebesaran Tuhan melalui kedatangannya, yaitu firman yang menjadi daging atau Allah menjadi manusia. Perikop ini berbicara juga tentang pemerintahan Allah, berbicara tentang keajaiban. Semua berbicara tentang kebesaran, sebab apa yang ia sudah, sedang, dan akan kerjakan melampaui alam pemikiran manusia, dan karyanya sungguh tak terselidiki. Perikop Lukas 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-38 ini juga memuat berita yang sangat besar. Bukan saja sebuah narasi yang memuat perjumpaan malaikat Gabriel dan Maria dalam sebuah cerita yang utuh dan menarik, ditampilkan dalam sebuah alur cerita yang mengundang perhatian bagi pembacanya, tetapi narasi ini menyampaikan hal-hal yang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi. Dimulai dari kabar yang menakutkan bagi Maria,
tetapi berakhir dengan sebuah konfirmasi bahwa benar berita itu akan terjadi. Dimulai dari perkara-perkara yang tidak mungkin. Benarkah apa yang disampaikan malaikat ini? Kira-kira demikian kata hati dari Maria. Benarkah ia malaikat utusan surga? Tetapi perikop ini diakhiri dengan kepastian bahwa apa yang tidak mungkin adalah mungkin di dalam Allah bagi manusia. Dimulai dengan kemustahilan, tetapi diakhiri dengan kepastian bahwa Mesias yaitu Yesus Kristus itu benar akan hadir di dunia melalui perantara kandungan Maria. Perikop yang menyampaikan hal-hal besar yang mengubah segala sesuatu, terutama kehidupan manusia. Hal-hal besar yang disampaikan adalah tentang kehidupan yang sesungguhnya. Paling tidak, pesan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ini berkaitan dengan kemuliaan kehidupan akibat kesetiaan kepada Tuhan di tengah-tengah penantian yang tidak pasti. Maria setia sebagai seorang perawan, dan dalam kehidupannya sebagai orang yang beragama, ia termasuk orang yang sedang menantikan kedatangan Kristus, walaupun dia tidak menyadari bahwa ia dipilih di antara wanita-wanita yang ada yang dijadikan ibu Yesus karena kesetiaannya. Maria tidak menyadari bahwa penggenapan itu terjadi dan ia akan dipakai Allah sebagai alat penggenapan itu. Dan akibat kesetiaan itu menyebabkan Yang Maha Kudus Allah hadir melalui bayi Yesus yang sesungguhnya ia sedang memakai Maria, seorang wanita biasa seperti wanita-wanita pada umumnya. Dan mulai dari peristiwa inilah kegenapan demi kegenapan dari nubuatan para nabi terus terjadi. Bahkan saat ini pun kita sedang menantikan kegenapan pada kesempurnaannya, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel berbicara tentang tahta atau kekuasaan, dan tahta yang dimaksud di sini tidak seperti yang manusia pikirkan, sebab tahta itu adalah tahta kekekalan, dan tahta kekekalan itu dimulai dari sini di dunia ini. Kita selalu mengatakan bahwa tahta Allah itu adalah kekal. Dari kekekalan, yaitu sebelum segala sesuatu dijadikan, sampai akhir segala sesuatu dan masuk pada kekekalan itu sendiri. Namun sering kita lupa bahwa kekekalan itu juga berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini. Inilah yang disebutkan oleh malaikat Gabriel sebagai yang akan mewarisi tahta Daud, akan menjadi raja atas keturunan Yakub, dan kerajaannya akan selama-lamanya. Saudara-saudariku sekalian, untuk lebih jelasnya bagian ini telah diuraikan pada program Sabda Menyejukkan di Advent yang kedua. Apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ini adalah pernyataan kebesaran Allah melalui inkarnasi, dan di dalam inkarnasi itu sendiri kebesaran Allah terus dinyatakan dan akan terus dinyatakan. Kebesaran yang melampaui segala tahta dan kekuasaan, baik itu pemerintahan negara maupun kerajaan. Kebesaran yang tidak dapat kita bandingkan dengan apapun di dunia ini, sebab Dia adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Ketika kita berbicara tentang kebesaran Allah, sering kita hanya berfokus pada perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang dapat kita lihat dan membuat kita kagum karena yang dimunculkan adalah sesuatu yang memesona. Tetapi seperti apakah kita melihat kebesaran Allah saat bencana datang menimpa manusia? Seperti apa Anda melihat kebesaran Allah saat pandemi COVID-19 menimpa umat manusia, menimpa hidup Anda, menimpa hidup keluarga Anda, bahkan mungkin Anda harus kehilangan orang yang dikasihi? Dapatkah kita melihat kebesaran Allah di dalamnya? Seperti apa kita melihat kebesaran Allah saat bencana Gunung Semeru yang meletus dan memporak-porandakan kehidupan manusia?
Justru di saat-saat seperti inilah kita tersungkur dan mengakui bahwa sesungguhnya manusia itu tidak memiliki otoritas yang besar. Manusia tidak berdaya saat Allah menyatakan pemerintahannya dan merubah tatanan hidup yang dibangun oleh manusia. Ketika bencana menimpa manusia, Allah masih mengontrol dunia. Kebenaran firman yang disampaikan kepada kita adalah ketika malapetaka menimpa masyarakat, ingat Allah memegang kendali atas situasi yang terjadi. Dan ketika kekuatan yang satu berusaha melawan kekuatan yang lain untuk menunjukkan siapa yang lebih besar, maka Allah menunjukkan kebesarannya dan manusia hanya dapat bersujud dan menyatakan, sungguh engkau adalah Allah. Selain pernyataan kebesaran yang akan terjadi melalui kelahiran Kristus yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, sesungguhnya pernyataan kebesaran itu terjadi saat Maria memberikan respon atas berita yang didengar. Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ayatnya yang ke-38. Kalau melihat secara sekilas apa yang disampaikan oleh Maria ini adalah sebuah respon atas apa yang terjadi melalui dirinya. Maria hanya menunjukkan dirinya sebagai seorang hamba, tidak lebih dari itu. Dan kalau kita berbicara sebagai hamba, maka di dalamnya tidak ada kebesaran. Karena yang dibutuhkan untuk menjadi seorang hamba adalah sebuah ketaatan. Tidak ada otoritas yang dimiliki sebab otoritas sepenuhnya ada pada tuannya. Memang dari kata-kata yang disampaikan oleh Maria, tidak ada pernyataan kebesaran mengenai status dirinya atau status sosial kehidupannya. Benar bukan? Maria hanya mengatakan dia adalah seorang hamba. Tetapi jika kita melihat selanjutnya, bahwa apa yang disampaikan oleh Maria ini memiliki dampak yang besar atas kehidupan di kemudian, hanya dari sikap hidup yang memiliki kerendahan hati sebagai seorang hamba. Maria berbicara tentang generasi akan datang. Maria sedang menyatakan bahwa melalui dirinya akan terjadi titik balik bagi kehidupan yang baru, walaupun ia sendiri tidak menyadarinya. Coba perhatikan perikop berikutnya yang memiliki hubungan erat atas respon Maria saat mendengar berita dari malaikat Gabriel. Maria berkata demikian, "Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Ayatnya yang ke-48. Maria menyebut bahwa mulai dari saat Kristus datang ke dunia, segala keturunan akan menyebut dirinya berbahagia. Mengapa demikian, saudara-saudariku sekalian? Yang pertama harus kita melihatnya dari perspektif pribadi Maria. Maria adalah seorang perawan yang dipilih Allah dari wanita-wanita lain yang dipakai bagi terjadinya rencana yang mulia dan agung. Dan yang kedua, bahwa keturunan-keturunan yang lahir kemudian, baik itu keturunan Abraham secara daging maupun secara iman, akan diberkati. Bukankah kita yang adalah keturunan Abraham karena iman menerima berkat yang tak terhitung akibat dari firman menjadi daging atau Allah menjadi manusia? Berkat itu adalah kehidupan di dalam anugerah, dan di dalam anugerah itu kita terus menikmati, mengalami rahmat Allah yang dibaharui dari hari ke hari dan menjadikan kita serupa dengan pencipta kita. Bukankah ini sesuatu yang ajaib? Lalu saudara-saudariku sekalian, kebesaran seperti apa yang dapat kita temukan dalam kehidupan Maria atas ketaatannya mengikuti perintah Allah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel?
Perhatikan kata-kata berikut ini. Ketaatan mendatangkan kemuliaan yang menuntun kita pada perayaan kebesaran Allah di dalam kita, sebab di dalamnya rancangan Allah terus digenapi. Tujuan Allah atas kehidupan kita yang terus digenapi itulah kebesaran yang diberikan. Dan ketika rancangan itu satu demi satu digenapi, maka kita hanya takjub melihat bahwa sesungguhnya jalan-jalan Allah yang mengagungkan dan sempurna sedang terjadi atas kehidupan kita. Inilah yang dimaksud dengan perayaan kebesaran di dalam Dia yang Maha Kudus. Dan ini dapat saja kita alami karena sesungguhnya kita mengalami kekudusan di dalam Kristus. Kerendahan hati untuk menerima dan melaksanakan firman adalah kunci untuk melihat bahwa janji-janji Allah yang terus digenapi, dan kita bukan saja melihat bahwa janji-janji itu digenapi, melainkan kita masuk di dalamnya, merasakan betapa janji-janji itu manis dan indah. Kita adalah orang-orang yang mendapat bagian dari penggenapan janji Allah yang membawa pada kekekalan. Oh saudara-saudariku sekalian, minggu ini adalah minggu Advent yang keempat. Sebagaimana tema teritori kita tahun ini, yaitu rayakanlah refleksi kekudusan di dalam Kristus. Maka saya ingin mengatakan, ketika Anda dapat merayakan kebesaran Allah di dalam Dia yang Maha Kudus, sesungguhnya Anda sedang merayakan kekudusan Kristus di dalam hidup Anda. Pastikan pada Natal tahun ini Anda adalah orang-orang yang mendapat bagian dari penggenapan janji Allah ketika firman menjadi daging. Dan pastikan bahwa Anda juga akan mendapat bagian yang menyeluruh atas janji-janji Allah menuju pada kesempurnaan hidup tatkala Ia datang kedua kali. Selamat Natal tahun 2021. Sampai jumpa pada Fajar Natal. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih karena pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh melihat bagaimana kerendahan hati Maria untuk menerima perintah dari malaikat Gabriel, untuk menerima dan melaksanakan apa yang harus ia lakukan sesuai dengan berita yang ia terima, mendatangkan berkat yang luar biasa. Dan olehnya ya Bapa, kami sungguh melihat bahwa janji-janji itu terus digenapi satu demi satu. Maka demikianlah ya Bapa, ajarkan kepada kami semua, khususnya pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka berada, untuk dapat memiliki sikap taat kepada Tuhan, sehingga kami bukan saja melihat bahwa janji-janji itu digenapi, tetapi kami adalah bagian dari janji-janji itu. Tolonglah kami agar kami dapat memiliki sikap yang rendah hati, sehingga dalam kerendahan hati itulah kami sungguh melihat bahwa Allah terus menggunakan kami bagi tujuan-Mu yang mulia. Beberapa hari lagi kami akan merayakan Natal, maka kami berdoa ya Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu terus meliputi kehidupan kami semua, khususnya pendengar Radio Cakrawala. Diagungkan dan dimuliakan Engkau, ya Bapa, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.